Di 17 pertandingan di BRI Liga 1, pemain Borneo Aussie ini mencetak 9 gol serta 8 9 gol assist. guys, 9 gol. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Oke, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Oke guys, pemilihan pemain yang tepat menjadi faktor penting dalam meraih kemenangan di dalam pertandingan sepak bola ini. Jadi baru-baru ini beberapa pemain timnas Indonesia mengalami kecederaan, ada juga kecederaan yang parah yang tidak bisa bermain ketika Indonesia ingin menentang ataupun melawan Irak pada 16 November ini. Jadi dalam situasi ini pemanggilan Stefano Lillipali ke timnas Indonesia menjadi sebuah keputusan yang sangat penting. Stefano Lillipali yang telah menjadi pemain kunci dalam skuad timnas Indonesia menggantikan pemain yang mengalami kecederaan seperti Marcelino Ferdinand, Elkin Bagot, baru-baru ini Shindy Walsh juga mengalami kecederaan yang parah juga, dan Sinteyong telah memanggil kembali Lillipali ini untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi dalam video pada kali ini guys, kita melihat bagaimana Lillipali ini menjadi peran yang penting dan bagaimana pemanggilan Stefano Lillipali ini juga menjadi pemain terbaik Sinteyong dalam persiapan kualifikasi ini. Apa juga kontribusi dan kualitas yang dimilikinya yang membuat dia kembali dipanggil walaupun umurnya guys, kalau diikutkan lebih kurang sama seperti Jordi Amatia dalam 30 begitulah. Tapi daripada segi penyudah, dari segi gol, cetakan gol yang dimilikinya saat ini, Lillipali membuat penampilan yang sangat menakjubkan di klubnya. Jadi yuk kita semak dulu video ini guys daripada channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, dan share juga. Yuk kita semak berita terbaru ini. Stefano Lillipali kian dekat kembali ke timnas Indonesia. Amar Rehan Break tiba di Indonesia. Pemain debut dan termuda di timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke, kita simak guys. Lillipali juga dulu pernah menjadi pemain timnas ya, dulu. Makin gemilang di Borneo Aussie, Dia bermain di Stefano Borneo Lillipali FC, kian guys. dekat kembali ke timnas Indonesia. Kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air, usai Stefano Lillipali digadang-gadang bakal kembali memperkuat timnas Indonesia. Hal itu tak terlepas dari performa impresifnya bersama Borneo Aussie hingga mampu membawa klub berjuluk Pesut Etam menjadi juara paruh musim Liga 1 2023-2024. Sebagaimana diketahui, Stefano Lillipali sendiri merupakan pemain yang sering keluar masuk timnas Indonesia. Padahal statistik pemain Akademi Aussie Ultra ini terbilang impresif. Dari 17 pertandingan di BRI Liga 1, pemain Borneo Aussie ini mencetak 9 gol serta 8 9 gol assist. guys, 9 gol. Beberapa waktu yang lalu memang sempat ramai di kalangan netizen dan pecinta sepak bola Indonesia mengenai keputusan pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang tidak memasukkan nama Stefano Lillipali ke dalam skuad Garuda saat melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde pertama kontra Brunei Ini guys, Darussalam. yang merendap. Inilah kelebihan kepada Indonesia ini. Kalau ada pemainnya yang mengalami kecederaan, memang ada standby pemain yang juga sama kualitasnya dengan pemain utama itu. Walaupun ada sedikit lah, mungkin daripada skill individu ataupun kemampuan stamina itu memang tidak sepenuhnya sama, karena Lillipali mempunyai umur yang agak sudah berumur kan, jadi mungkin stamina-nya kurang. Tapi dari segi penyudahan, cetakan gol itu ada pada Lillipali. Jadi sebab itu Sinteyong memanggilnya semula kan guys. Nah, selain Lillipali mungkin ada lagi pemain-pemain lain juga. Kalau ada 2-3 lagi pemain Indonesia yang pemain utamanya ini mengalami kecederaan, pasti Sinteyong juga akan memanggil pemain-pemain lain ini guys. Oke, kita
teruskan dulu. Thailand justru memilih untuk memanggil winger Dewa United Egy Maulana Fikri yang secara statistik Nah, di musim ini ini memang kalah ada dalam dari Stefano Lillipali. Senarai pemain. Keputusan tersebut sempat menjadi perdebatan kala itu. Bahkan tidak sedikit yang menyinggung bahwa Egy Maulana Fikri tidak layak masuk timnas Indonesia karena performanya yang cenderung biasa saja di BRI Liga 1 Iya, banyak yang musim nggak ini. suka juga Egy Maulana ini kan Terlepas guys. dari segala argumen dan kontroversi itu, hat-trick yang dicetak oleh Stefano Lillipali seakan-akan memberikan sebuah kode kepada Sintayong bahwa dirinya masih layak bersaing di lini serang timnas Indonesia yang akan berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde kedua bulan dan November menjadi nanti peneman, dan juga ajang Piala Asia tahun Ramadan Sananta 2024 mendatang. dan juga Dimas Derajat nanti Bukan guys. tak mungkin berkat performa impresifnya, Lillipali bisa kembali dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia lagi. No. Terlebih sejumlah pemain andalan seperti Marcelino Nah, ini Ferdinand, cedera. Ivar Ceder, hingga Egy Maulana Fikri sendiri tengah mengalami cedera. Nah kan cedera guys. Jadi peluang untuk Lillipali menampilkan aksinya yang terbaik ya untuk Pemain timnas debutan Indonesia. termuda di timnas Indonesia. Pemain debutan termuda siapa? Zakri Afran, Ronaldo Kuante. Ronaldo Kuante. Pertama, Ronaldo Kuate. Ronaldo Kuate merupakan sosok pemecah rekor Buasa Losa sebagai debutan termuda di timnas Indonesia. Baru berumur 18 Ia dimainkan tahun ya. Sintayong di laga melawan Timor Leste pada 30 Januari 2022 meski tidak sebagai starter skuad Garuda. Dimasukkan di babak kedua, ex pemain Madura United itu mengganti Ramai Rumakik dan hebatnya berhasil mencetak assist terhadap gol Ricky Kambuaya menit ke-65. Saat itu Ronaldo Kuate berusia Banyak juga 70 pemain muda ini, pemain muda penyerang Indonesia ini. Hoki Caraka lagi juga disenarikan dalam timnas senior tuh. Tapi ke kualifikasi di Irak itu Anda tahu lagi mungkin ada atau tiada, kita sama-sama nantikan. Nah, 11 tahun, tapi lawan Brunei 98 dia ada. hari. Namun kini ia telah lama absen membela skuad Garuda lantaran mengalami cedera. Nah, cedera juga guys, banyak timnas Indonesia ini cedera. Ini Kedua, Marcelino Ferdinand. Macam mana ini guys, kita tengok. Digadang-gadang sebagai Bisakah bintang dia masa pulih depan timnas dalam Indonesia masa sejak yang debutnya di singkat? laga melawan Timor Leste pada 27 Januari 2022 lalu. Saat itu Marcelino Ferdinand masih berusia 17 tahun, Wih, 17 tahun lagi, 138 hari. Pengalaman bermain di level junior membuatnya tak canggung. Meski dihadapkan dengan para senior, Marcelino mampu bagi-bagi ritme dan menjelma sebagai motor serangan skuad Garuda. Ya, ini memang Hingga kini Marcelino kualitas Ferdinand masih menjadi andalan di semua kategori dan umur timnas Indonesia. skill individu baik lah kalau Marcelino ini. Ini pemain harapan nama Marcelino. Ketiga, Asnawi Mangku Alam 3. Tak sangka, sosok yang saat ini dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia ini termasuk dalam daftar debutan termuda skuad Garuda. Asnawi resmi melakoni debut sebagai pemain timnas Indonesia saat usianya menginjak 17 tahun 141 hari. Tepatnya pada Maret 2017 Sekarang main saat di timnas Korea. Indonesia menjamu Myanmar di Stadion Pakansari Bogor di bawah komando Luis Milla. Lagi siapa ini? Pemain keturunan tiba di Indonesia ya. Naturalisasi Choyun Damanik Choyun di tangan Damanik. ST. Oh ini baru lagi nih untuk U17 kah? Kabar baik diungkapkan oleh pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti Tukiman yang mengungkapkan bahwa satu pemain keturunan Ini Amar Weber Rehanbrink Jardine. telah tiba di Indonesia jelang Piala Dunia U17. Pemain diaspora itu dijadwalkan bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia U17. Bima Sakti menjelaskan bahwa telah mengizinkan Amar telat bergabung dalam TC karena masih membela klubnya Hoffenheim U17 di Jerman. Namun sang pemain tak boleh terlalu lama terlambat lantaran mesti beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Namun kondisi Amar akan lebih dulu dipantau oleh staf pelatih timnas Indonesia. Dia berharap adaptasi pemain berusia 16 tahun itu tak butuh waktu lama. Sementara itu, satu nama pemain Oh, ini keturunan lagi. U17 yakni Choyun Damanik harus Ini. terkendala paspor untuk tampil di Piala Dunia U17. Wih, dia sudah main nih kan Sebab dengan kedua orang Indonesia. tua Choyun telah berpaspor Swiss kendati sang ibu merupakan orang asli Indonesia.
Untuk itu, Choyun Damanik mesti menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan status WNI. Namun Dokumentasi berhubung lagi proses guys. naturalisasi membutuhkan waktu yang panjang, plus Piala Dunia U17 2023 dimulai sekira 11 hari lagi. Choyun Damanik sudah tak mungkin memperkuat timnas Indonesia U17. Sayang juga. Kendati demikian, harapan Choyun untuk tetap membela timnas Indonesia masih terbuka di masa depan di bawah sentuhan Sintayong. Aduh, Sebab seorang sayang pemain ini. keturunan bakal dinaturalisasi atau tidak tergantung keputusan Untuk U17 kan? Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini bisa saja melihat Choyun Damanik sebagai talenta masa depan timnas Indonesia. Terlebih Sintayong dikenal gemar mengendalikan pemain muda, sehingga potensi Choyun Damanik dinaturalisasi menjadi WNI masih sangat terbuka. Menarik menanti keputusan Sintayong ke depan. Jika Choyun Damanik dilepas begitu saja, tentunya sangat disayangkan. Dan kini beredar kabar bahwa Choyun Damanik sudah masuk radar timnas Swiss. Oke, mantap kalau sudah masuk ke radar. Oke guys, itu berita terkini. Kemampuan Lillipali ya, Stefano Lillipali ini sudah tidak diragukan lagi. Dia sudah pernah membela timnas Indonesia beberapa lama yang lepas ya. Dan dia punya kemampuan di dalam klub untuk mencetak gol. Pada saat ini kemampuan dan performan yang ditampilkan oleh Stefano Lillipali itu sangat-sangat berkesan dan juga mempunyai satu taktikal yang baik dalam mencetak gol. Jadi dia adalah gandingan dengan Ramadan Sananta ataupun Dimas Derajat. Jadi Sintayong punya beberapa pilihan di bagian hadapan. Oleh sebab tiada lagi pemain keturunan di bagian penyerang selain daripada Rafael Struijk, maka Lillipali ini dijadikan sandaran penting untuk Sintayong menghadapi Irak nanti. Untuk di bagian tengah, walaupun Ivar Ginel dan Marcelino Ferdinand kemungkinan besar tidak akan turut serta, tidak bermain ketika menentang Irak, tetapi Sintayong ada pilihan lainnya seperti Maklok, Ricky Kambuaya. Kemungkinan di situ juga diletakkan Asnawi Mangko Alam membantu ya, bersama dengan Pratama Arhan menjadi wing kanan dan wing kiri, di samping di bagian pertahanan yang cukup sudah lengkap untuk timnas Indonesia. Adanya Jordi Amat, Sheni Patinama, Sandy Walsh, walaupun kemungkinan kalaulah Sandy Walsh dan juga Elken Bagot ini juga cedera ya, pengganti masih ada lagi di bagian pertahanan yaitu Rizky Ridho dan juga Fakarudin. Jadi ini memerlukan peranan yang penting untuk pemain-pemain lokal harus bersedia sepenuhnya sekiranya kesemua pemain-pemain yang disebutkan tadi itu memang betul-betul tidak dapat bermain akibat kecederaan yang dialami oleh mereka. Dan mereka kini dalam pemulihan dan dalam beberapa minggu lagi akan menentang Indonesia, akan menentang Irak. Jadi semoga kita doakan pemain-pemain ini segera sembuh dan juga dapat membantu timnas Indonesia ini. Jadi keputusan mengambil Lillipali itu adalah keputusan yang sangat tepat sekali. Saya melihat ini adalah yang paling terbaik setakat ini di bagian hadapan untuk timnas Indonesia. Jadi guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara dan berita terbaru ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom video. Sampai kita jumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.